Yesus Paulus kemudian mengaku bertemu dengan makhluk halus itu, Paulus kemudian mengaku apa dalam Galatia? Coba Anda baca Galatia 1 nomor 15 atau nomor 11. Apa kata beliau? Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi aku menerimanya dari pernyataan Yesus. Yesus yang mana? Mana pernah anak Maria datang kepada Paulus? Yang datang kepada Paulus adalah penyesat yang mengaku Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Kata Yesus, jangan kau percaya. Tapi datang Paulus percaya. Malah Paulus mendirikan agama Kristen. Kalianlah pengikut-pengikut penyesat itu. Maka kalian yang digarami dalam api neraka. Markus 9:49. Itu dalil kan, penyesat kan. Jangan kau percaya kepada penyesat yang datang kepadamu mengaku memakai nama Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Lebih parah lagi. Akulah Yesus yang kau aniaya. Lebih parah lagi. Ketika Paulus ngaku-ngaku di bait suci, wahai orang-orang Yahudi, apa? Aku bertemu dengan Yesus loh. Oh ya? Yesus masih hidup aja kami tolak, apalagi yang datang samamu hanya hantunya. Mana kami percaya? Maka Paulus diusir. Ser. Larilah dia sampai ke Roma. Jadi paus di sana. Pendiri agama Katolik. Kalianlah korbannya. Kalian korbannya. Ada enggak Paulus diterima di bait suci? Enggak. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 21. Nomor 15 sampai nomor berapa tuh? Nomor 27. Anda baca. Tamatkan diri Anda membaca dalil itu. Paulus datang kembali ke Yerusalem setelah dia mengajarkan Kristen, mengajarkan makan babi, mengajarkan tidak bersunat. Apa kata orang Yahudi, imam-imam Yahudi? Wahai Paulus, ya paman, kami telah mendengarkan tentang engkau. Terus kamu itu melarang orang menjalankan hukum Taurat, betul? Betul paman. Nah gimana ini? Orang-orang datang menuntut kepadamu Paulus. Bahaya ini kalau kau begitu. Sekarang kau bertobat. Baik paman, apa yang harus aku lakukan? Kau ditahirkan dan kau berkorban. Paulus ditahirkan di bait suci dan Paulus berkorban hewan. Ayo. Paulus bertobat setelah dia kembali ke Yerusalem mengajarkan, menyesatkan orang di luar daripada Yerusalem. Baca Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai seterusnya. Tamatkan diri Anda belajar di situ. Kasih judul dalam benakmu. Ternyata Paulus bertobat dari mengajarkan menyembah Yesus. Ternyata Paulus bertobat dari mengajarkan 13 surat-suratnya. Ternyata Paulus bertobat dari mengajarkan agama Katolik. Kalau Paulus saja bertobat, kenapa Anda tidak? Tobat dong. Ayo Karen. Coba Anda baca tuh. Bertobat enggak Paulus di situ? Bertobat apa yang dilakukan? Paulus ditahirkan. Apa itu ditahirkan? Disucikan. Lalu setelah disucikan, Paulus diapain? Paulus diminta untuk berkurban. Apakah Yesus lagi yang disalib? Tidak. Kalau bukan kambing, bembe. Kalau bukan bembe, sapi. Kalau bukan sapi, lembu. Kalau bukan sapi, tedong. Nah itulah dia. Bertobat Paulus dari mengajarkan agama Kristen. Begitu saudara-saudara. Tapi karena Romawi adalah bangsa yang besar, kerajaan yang besar, yang memiliki wajah, hampir separuh bumi dikuasai, malu dia kalau dia batalkan agama Katolik mereka. Maka dengan kekuatan besinya, semua harus menjadi Katolik, semua harus menyembah dewa kita dalam nama Yesus. Tuh. Jadi kalian tuh menyembah dewa, bukan menyembah Tuhannya Yahudi. Gimana Karen? Masih bisa bernafas? Oh, sangat-sangat bernapas. Sangat bernapas. Silakan. Pakai data Karen ya. Kalau ingin menanggapi pakai data. Kalau Allah yang menyuruh Petrus sembelih babi. Saya lagi mencari ayat sebentar. Lanjutlah. Saya dengar ocehannya. Silakan. Dan tidak akan pernah dibatalkan Yesaya 66 nomor 15, 16, 17 itu. Enggak mungkin. Aku Tuhan akan datang dengan nyala apiku dan pedang di tanganku untuk menghanguskan semua orang yang makan babi dan makan tikus. Itu dalil.
makan babi akan dibakar. Ih, takut. Sedangkan tadi ketika Anda membaca Maryam ayat 71, ku kasih data penyeimbang supaya Anda pelajari dengan baik. Teman-teman muslim juga. Kita buka di dalam surah An-Nasiyat. Ayat berapa kita mulai? Ayat berapa kita mulai? Ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza ja'atit tammatul kubra, maka apabila malapetaka hari kiamat telah datang, yauma yatazakkarul insanu ma sa'a, yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang pernah dan yang telah dikerjakannya ketika ia hidup di dunia. Wa burrisatil jahimu liman yara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang memiliki mata, setiap orang yang bisa melihat, setiap manusia yang melihat. Itu dikatakan wa burrisatil jahim liman yara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada semua manusia. Itu dalil. Surah An-Nasiyat ayat 36. Fa amma man tagha, maka adapun orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh neraka tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa, dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, apa kata Allah? Wa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Tuh. Jadi kita semua nanti akan melihat neraka. Tapi orang-orang yang cinta dunia, yang sudah dilarang makan babi, tetap aja makan babi. Cinta dunia, cinta dengan kepuasan dunia, tidak pernah ingin menyembah kepada Tuhannya, hanya menyembah kepada dewa-dewa sekali seminggu. Maka apa kata Allah? Tempat mereka adalah neraka. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, menahan diri dari hawa nafsunya, dilarang ini tidak dilakukan, dilarang itu tidak lakukan, dilarang disuruh itu dia turutin. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surga tempat tinggalnya. Nah itu. Jadi kita semua akan mendatangi, karena itu adalah sirat. Untuk sampai ke dalam surga ada sirat, ada jembatan. Di bawah jembatan itu ada neraka yang menyala-nyala. Orang kafir berjatuhan turun ke bawah. Orang Islam melenggang terus melakukan perjalanan sampai ke surga. Masuk ke surga, subhanallah, alhamdulillah ya Rabb, untung aku nggak masuk ke neraka ya Allah. Api menyala-nyala kayak gitu, kayak mana lah orang-orang itu di sana. Nah itu. Jadi kita diperlihatkan, oh inilah yang kita hindari ketika hidup di dunia. Sampai kita di dunia menggunakan akal, kita nggak tergoda menyembah kepada makhluk, kepada ciptaan Tuhan, kepada utusan Tuhan, kepada Nabi Tuhan. Tapi kita menyembah kepada hakikat yang tak terlihat, yang entitas tunggal absolut kebenarannya. Yang ketika kita berseru, ya Rabb, ya Tuhanku, dengarkanlah aku, maka dia maha mendengar. Dibandingkan orang yang, Yesus dengarkan aku, kayak mana mau mendengar? Oh dia manusia, tak bisa dia. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mungkin mana mau menyelamatkan? Tak bisa. Menyelamatkan orang lain. Demikian saya rasa sudah cukup ya pelajaran kita pada malam hari ini. Ini mata kuliah yang minggu depan kita meet. Mudah-mudahan teman-teman semua anak-anak saya sekalian bisa lulus di mata kuliah ini, dan pada semester berikutnya bisa segera untuk diwisuda. Demikian. Amin, amin. Luar biasa. Izin Gurunda. Iya silakan Dek. Boleh sponsor? Capek saya. Boleh Ya, silakan, silakan. Yuk silakan dong, silakan. Saya bikin kopi dulu ya. Siap, siap. Lanjut, ya udah. Aku izin sponsor dulu ya, boleh? Silahkan, Kang Ardi, silahkan. Oke. Bisa minta tolong dibesarkan? Aman, yuk. Kenapa gini? Terlalu ya. Bantu tap-tap layar, saudara ya, hampir-hampir ungkad ini.
tap layar, masya Allah. Oh, udah panas ya? 1 M. Iya, Bang Ardi. Teman-teman minta tolong Ardi, suaranya hilang. kenapa di mute? Kemiot. Waduh. Oh iya. Mute-nya dibuka. Lu, aku ngomong dari tadi di mute sama Romo. Jangkrik. Ya, minta tolong di subscribe ya teman-teman. Izin bagi yang apa namanya bingung, klik aja di apa namanya akun saya ini. Terus ada di bio tuh, tinggal klik linknya aja. Minta tolong ya Bang Handi, dipromosiin Bang Handi. Minta tolong Bang Handi. Boleh nggak Bang Handi? Iya ya itu. Jadi teman-teman di subscribe channel YouTube baru ini. Channel YouTube-nya namanya apa? Itu Bang Ardi gitu aja. Bang Pakai Y, belakangnya Ardi. pakai Y ya. Belakangnya Y. pakai Y, teman-teman. Kalau bingung langsung di klik link yang ada di bio saya di TikTok. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa teman-teman. Aku nggak maksa kok, tenang aja. Yang mau aja ya. Itu ada yang bilang nggak mau gitu di bawah, nggak apa-apa, nggak mau nggak apa-apa. Aku kan izin sponsor doang sebentar. Kalau mau ya alhamdulillah, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Kita aja ya. Yang ada di YouTube-nya Bang Zuma, yang live di YouTube-nya Bang Handi juga, bantu ya di subscribe ya. Bang Ardi, belakangnya pakai Y teman-teman. Di subrek ya, di subrek ya. Ya, kalau bingung ada kasih aja @BangArdiOfficial. Kalau bingung nanti langsung ketemu @BangArdiOfficial gitu ya. Makasih teman-teman, Bang Handi, makasih Gurunda Zuma, makasih. Ya, lanjut silakan Gurunda atau Bang Handi. Tafadhol. Siap, Kang Ardiansyah begitu ya, teman-teman jangan lupa ya kita support ya saudara-saudara Saya muslim sudah di balas seluruh ya. dendam. Tadi saya ngomong di mute. Tadi saya ngomong sendiri nggak sadar di mute. Dia kena juga. Tabur tuai itu namanya Bang. Enggak nge-mute Romo kok. Ngapain lah. Jadi cara untuk mencari di YouTube kan buka YouTube. Di situ ada pencarian, diklik aja namanya. Bang Ardi itu aja. Bang Ardi channel ya? Enggak. Kok nggak ada ke channelnya gitu? Enggak ada. @BangArdiOfficial gandeng jadi satu. @BangArdiOfficial nanti keluarnya Bang Ardi. Karena kalau diketik Bang Ardi doang nggak muncul Bang Ardi ketumbuk sama yang lain. Ya kalau pakai gitu lah ribet lah nyarinya. Diklik di ya Bang Ardi gitu aja lah. Gimana caranya Bang Ardi? Ya maksudnya Bang Ardi channel. Enggak, cukup Bang Ardi saja. Enggak ada Nanti channelnya. muncul, ya. Bang Ardi belakangnya pakai Y. Ya udah, Jangan cukup. lupa channelnya Ustadz Tata juga teman-teman. Ya, di subrek ya. Tahta Channel namanya. Tahta Channel. Lanjut Bang Andi. Ya udah kembali ke topik lagi gitulah. Bang, Tapi Bang Handi boleh nggak saya bertanya? Tadi yang mau syahadat sudah belum Bang Handi? Supriyono. enggak. Ngeprank tah? Ya pokoknya anaknya hilang. Sampai Nah begitu Anaknya ya hilang. saudara. Jadi gini Romo ya kadang. Ini Gurunda Zuma misalkan lagi stay di satu room gitu kan. Terus memang kan Oten ini memang pandai sekali kan, mereka itu berwajah dua gitu. Nah takutnya seperti itu ketika Gurunda ke sana ternyata seperti itu. Dan memang kurang enak juga, dianya gitu. hilang. ya udah jangan Dan dibahas kurang itu enak udah. juga. Kita kembali ke topik udah. Siap. Jangan ini aman. Kalau udah dijawab nggak ada anaknya hilang ya sudah, artinya di balik ini kan udah jelas. Kalau Pak Karen, Pak Sugi ini, Pak Sugi sama Pak Karen mudah-mudahan masih mendengar gitu ya. Apa sih peranan atau fungsi tulisan Paulus itu? Karena tadi saya menyimak sepertinya Anda mempertahankan sekali surat Paulus, tapi dijelaskan balik oleh Bang Yuma bahwa surat-surat Paulus inilah mengeliminasi semua ajaran tauhid yang pernah diajarkan oleh Yesus, terutama Abraham. Kira-kira menurut Anda ini berdua, surat-surat Paulus ini fungsinya untuk apa gitu loh? Meluruskan ajaran Yesua Amasia atau ajaran para nabi, atau membelokkan? Nah kalau meluruskan, kira-kira sinkronnya yang mana konsep ketuhanannya? Ya kalau membekokkan ya nggak usah dijelasin, kita udah paham itu.
Pak Karin mau menjelaskan sama Pak Suki, silakan. Ya, kalau saya dari tadi bernarasi kitab Yohanes, kitab Wahyu, ndak ada surat Paulus. Maksudnya gimana, Pak Karin? Saya tidak bernarasi dengan surat-surat Paulus. Kalau Suzuki mungkin ya. Oke, jadi Anda surat Paulus Anda kesampingkan ya? Saya tidak mengakui Paulus botak gondrong samping. Wah, ada Kristen tidak mengakui Paulus. Apalagi yang Paulus aja Anda, sebentar, Paulus aja Anda tidak akui, apalagi Paus yang datang ke sini. Yo, Paus lesbi itu ngapain dia? Pak Karin mah kadang-kadang bisa jujur gitu loh. Jangan terlalu jujur, Pak. Pak Suki. Atau Pak Karin memang itu Paus nggak boleh punya istri ya? Ya, dia loco aja. Pak Karin mah kalau ditanya suka jujur. Pak Suki aja dulu deh. Ya. Ngeri sedap kalau Pak Karin ini. Apa? Kira-kira ini Paulus ini, Bang. Ya. Kalau jelas Pak Karin nggak pakai. Ini Paulus ini sebenarnya ya sinkron dengan ajarannya Yesus, ajaran Abraham, atau memang berbalik arah, Bang? Silakan, Bang. Ya, sebenarnya itu dia menerjemahkan apa yang telah dilakukan oleh Yesus itu sendiri dalam dia menggenapi Taurat itu. Nah, kalau saya baca di dalam Yohanes 15 ayat 9 dimulai. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti firmanku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ini Yesus menjelaskan bahwa tentang kasih itu bicara tentang Bapa itu sendiri. Ada satu item dulu ya. Ya. Ini dulu nih, menggenapi Taurat. Ya. Di mana Paulus menggenapi Taurat? Bukankah ajarannya pertama di Efesus 2 nomor 15 diterangkan Banyuma tadi? Dengan matinya Yesus di tiang salib, segala perintah dan ketentuan hukum Taurat dibatalkan. Contoh misalnya, Banyuma udah nerangin tadi. Saya cuma evaluasi saja. Makan babi kan haram tadinya di sana. Paulus berkata segala sesuatu halal bagiku. Yang kedua, sunat misalnya di Galatia 5 nomor 2, jika kamu bersunat menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Bagaimana bisa sinkron dengan Taurat sedangkan statement-statement tulisan Paulus itu jauh harapan dari hukum Taurat? Silakan, Bang. Iya, kalau bicara makanan kan ini Paulus menjelaskan makan babi bebas, sedangkan Yesus juga sudah menjelaskan bahwa bukan apa yang masuk ke dalam tubuh, tetapi apa yang keluar dari dalam hati yang jahat itu yang menajiskan. Jadi Paulus melihat hal itu, apa yang telah diajarkan Yesus itu dia terjemahkan. Jadi artinya bahwa semua makanan sudah nggak ada artinya, karena yang diutamakan itu bagaimana manusia batinnya kita diperbaharui. Ya, kita harus melepaskan atau memotong, menyunat itu dari hal-hal yang duniawi itu. Itu tujuannya, bukan sunat secara lahiriah, itu masalahnya. Nah inilah yang dimaksud Banyuma tadi. Bahwa hukum kepada Abraham itu turun temurun tidak akan pernah boleh dieksekusi, apalagi diamandemen oleh siapapun, kan gitu. Sampai ke Yesus itu, Yesus tidak mengamandemen ajaran-ajaran daripada Abraham sampai ke Nabi Musa dan ke Yesusnya gitu loh. Nah, kenapa ini Paulus menganemin ini semua? Tadinya haram menjadi halal, tadinya harus menjadi tidak harus gitu loh. Nah, ini masuk saya ini ya, Bang. Kenapa? Kalau memang Anda ikut Paulus ya konsisten aja, ya lupakan semua. Lupakan semua yang lain, konsisten kayak Pak Karen, tidak pakai Paulus, Anda pakai jangan lagi pakai ajaran Yesus. Pakai aja ajaran Paulus biar jelas gitu loh benderanya, gitu loh Pak Suki. Gitu maksudnya. Ya. Soalnya begini, Bang. Saat Yesus menjumpai Paulus ya dalam Kisah Rasul 9 ayat 15, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Persoalannya ada di sini. Jadi yang menjelaskan siapa Yesus itu Paulus,
dengan dipenuhi oleh Roh Kudus itu sendiri. Nah, ini Jadi dia yang nih. diajarkan Paulus ini jangan dianggap dia sendiri yang melakukan, tapi ada Roh Kudus yang meneranginya, Bang. biar Bang Juma ngopi dulu. Saya cuma kasih topik lagi. Saya rasa Bang Juma nanti bantu saya, Bang Juma ya. Abangmu ini juga dalam keadaan batuk nih. Saya cuma mengulang kembali review. Artinya apa di sini, Bang? Jujur aja lah. Iya. Gitu loh ya. Menurut Abang, siapa Yesus menurut Yesus? Ya. Dan siapa Paulus menurut Yesus? Pertanyaannya adalah, pernah nggak Yesus itu ya membicarakan selembat rambut aja dari Paulus? Pernah nggak Yesus mengatakan, Paulus gini loh? Ya, kira-kira pernah nggak, Mbak? Selembar rambut Paulus saja, pernah nggak Yesus mengkisahkan itu tentang Paulus? Silakan. Iya, jadi selayaknya seperti Musa ya. Kenapa dia bisa menulis begitu banyak kitab? Itu kan ada yang menuntun roh itu dalam diri Musa itu sendiri. Bukan itu pertanyaannya, Pak Suki. Iya, Ini loh, izin saya potong. Iya. Pernah nggak? Ini kan hidup sejaman nih. Pernah nggak Yesus membicarakan sosok Paulus gitu loh? Silakan. Iya, kalau membicarakan langsung sosok Paulus tidak pernah ada. Enggak, Tapi sejak Paulus itu diangkat oleh Yesus sebagai alatnya, lalu ayat 16, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung dan oleh karena namaku. Di sini. Oke, udah dijawab, Bang. Jadi udah dijawab, Bang. Kalau saya itu kayak jaksa penuntut umum, Bang. Jadi cepat. Ya. Jadi saya mau catat. Jadi Yesus kagak pernah membicarakan, apalagi menyanjung siapa Paulus. Oke, sebaliknya setelah Yesus nggak ada di muka bumi, justru Paulus inilah yang membicarakan Yesus. Menurut Anda nih, statement mana yang kita bisa pegang? Statement Yesus atau statement Paulus? Silakan. Ya, statement Yesus yang ada di dalam Kisah 9 ayat 15. Ini, Bang. Gimana bisa ada statement Yesus di Kisah Para Rasul, Bang? Orang Yesus nggak pernah ngomongin Paulus sama Lukas. Dia tidak pernah membicarakan secara langsung waktu dia di dunia. Pada saat dia ada di atas di sorga sana, kan menjumpai Paulus di ini dia nih, perjalanan ke Damsik. Itu, Bang. Ini dia nih, kalau sudah nggak ada Yesus, kemudian ada seseorang yang bermimpi ketemu, dibutakan matanya, ada suara dia dengar. Bukankah Yesus berkata, Bang, kalau kamu menemukan atau ada orang yang berkata bertemu Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, jangan kau percaya. Yesus sebelum naik ke atas, dia menitipkan kepada semua orang bahwa lupa deh nih, kalau gue udah nggak ada nih, ini bahasa Betawi nih, lupa deh pada nih orang yang lu masih punya kuping, dengerin aneh mau ngomong, antum semua, kalau nanti gue udah nggak ada di muka bumi, ya kalau ada orang mengatakan gini, dia ketemu gue, lu jangan percaya, itu pasti bohong. Nah, gimana menurut Abang? Ya, yang harus kita ketahui bahwa orang itu kalau dia mengatakan sebagai Mesias, dia mengajarkan bagaimana, apa yang diajarkan, mengarah kepada kejahatan atau mengarah kepada kebaikan. Kalau dia mengarahkan kepada kebaikan dan mengarahkan seperti Yesus hidup, itu yang benar. Karena Paulus sendiri mengatakan, itu turuti teladanku sebagaimana aku telah menuruti Kristus. Sampai dia mengatakan juga, hidupku bukan aku lagi, Kristus ada. Ini kan benar. Jadi kalau saya mengikuti Paulus, saya mengikuti Yesus sebenarnya. Karena dia meneladani Kristus hidupnya. Di situ, Bang. Saya ulang ya, Bang, sekali lagi ya. Yesus sebelum terangkat ke atas, Yesus berkata, kalau kalian nanti ada yang mengaku ketemu aku di sana, ketemu aku di sini, jangan kau percaya, kata Yesus. Nah, setelah Yesus nggak ada, Paulus mengaku ketemu Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah memang yang ketemu dengan Paulus itu Yesus beneran? Kalau Yesus beneran, berarti Yesus yang berbohong. Oke. Tapi kalau itu bukan Yesus beneran, berarti ada sosok lain yang mendatangi Paulus.
kalau orang pintar seperti Pak Karen pasti percaya bahwa Yesus itu pasti benar. Artinya siapa yang ketemu Yesus setelah dia nggak ada, dia pasti bohong. Kira-kira gitu Pak. Bagaimana Pak Karen? Setuju? Karen? Ya, setuju. Ya, 7 kali 7, 49. Setuju nggak setuju tetap jalan. Masih bertanya kepada Pak Karen, lawang Pak Karen mengatakan Paulus botak kok Bang Handi. Diulang. Janganlah ke fisik lah. Kita akan edukasi juga. Nanti di luar sana Pak Karen banyak yang ngomong Bang. Ya tapi kita harus menghentikan hal-hal yang begitu. Ini kan diskusi akademik kita, diskusi terhormat lah kita. Jangan sampai disangka kita jadi provokator di sini. Umat Islam itu tempatnya orang mencari kebenaran, gitu ya. Siapapun dia, kita beri peringatan, bahasa santun lah. Janganlah bilang botak, bilang aja nggak ada rambutnya, kan lebih halus Bang. Sama saja itu. Sama saja. Ya tanpa kan diperhalus Bang. Hancur ya Allah. Jadi gini Pak Suki. Ya. Jadi Yesus itu nggak pernah mengatakan Paulus itu seperti ini. Justru Paulus ini lebih banyak mengetahui Yesus setelah Yesus nggak ada. Anda tahu kan waktu hidup sejaman nggak pernah ketemu, bahkan mau mencelakakan, bahkan membunuh kan pengikut-pengikut. Iya. Begini aja Bang, kita lanjut ke top, ambil studi kasus deh satu. Yesus waktu dia hidup Bang, kan jelas dia mengajar pakai Ulangan 64 Bang. Pernah baca nggak tuh ya? Tuhan itu esa, ehad. Iya. Ya. Nah kenapa Paulus menulis surat di Roma 14 nomor 9 udah diterangi Bang Juma tadi. Coba Anda sinkronkan, sambungkan supaya akal manusia ini mencerna. Pakai akal ya Bang ya. Coba sambungkan Ulangan 64 sama Roma 14 nomor 9 supaya akal kita masuk ke sana. Bisa nggak Bang Anda formulasikan satu kalimat yang mudah dimengerti? Silakan Bang. Ulangan 64 dan Roma 14:9. 14:9. Kalau Ulangan 64 itu kan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Nah, coba saya baca di Roma 14:9. 14:9. Tadi sebenarnya udah diterangi Banyuma tadi loh ini. Iya, Roma 14:9. Mana sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Iya, benar kan? Menjadi apa? Tuan. Oh, berarti Anda nggak pakai LAI? Enggak. Tuan dia. Waduh. Berarti Anda nggak pakai. Oh, Anda pakai ini, sorry. Ada pakai ini ya, Erastus Sabdono ya, sama ini. Ya. Erastus Sabdono dengan Yakub Sulistyo. Oh, yang itu saya nggak tahu tuh. Ya, hampir sama Bang, 11-12. Jadi sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuan. Karena apa? Yesus sendiri telah mengatakan telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Ya, dia Tuan. Ini dijelaskan lagi oleh Paulus gitu loh, yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Oh, jadi Pak Suki ini nggak bergereja, berbalai kerajaan. Balai itu bukan gereja. Gereja. Oh, gereja juga. Iya, gereja. Oke. Gereja Bang, gerejanya itu kan Kalau sama gitu aja pertemuan bersama aja kan. Tapi di LAI Tuhan semua loh itu kata Paulus Bang. Ya, itu makanya harusnya Tuhan, nggak boleh Tuhan harusnya. Cuman karena jadi semua kata Yohanes 13:13 itu Tuhan. Ya, Lukas 2:11 itu Tuhan. Iya. Kisah Jadi karena 11:26 setiap kamu makan roti dan minum darah ini kamu memberitakan kematian Tuhan. Iya. Oh, cuma Tuhan ya. Kalau saya Oke. baca di Yohanes dulu nih, saya baca Yohanes mungkin begini alasannya. Yohanes 5 ayat 23 itu begini. Ayat 23. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Artinya apa, Bang? Kalau Yesus dipanggil Tuhan, itu sama seperti kita memanggil Bapa itu, Bang.
Kalau Nah, begitu tetapi- kalau begitu Pak Suki ini tinggal diformat dikit bahwa kurang-kurangilah mempergunakan tulisan Paulus mengenai soal pembersihan diri supaya hidup Anda itu mendekati apa seperti yang dialami hidupnya Yesus. Yesus kan bersih, Bang. Kagak pernah makan babi, Yesus disunat kan gitu ya. Ya tinggal pembersihan diri dulu ke sana lah pelan-pelan ya, Kak Suki ya. Iya. Iya. Kalau orang misalnya berbisnis babi apa ya udahlah, nggak usah terlibat lah di sana, Pak. Kan masih ada ikan yang lain kan goreng boleh lah kan gitu. Tapi kalau kata si siapa tuh yang Murtadin itu yang sering kali live juga katanya paling enak tuh daging. Jadi saya juga bingung. Ya memang semua yang enak-enak itu diharamkan, Bang, karena ada lagunya, Bang Roma. Oh gitu. Ya iya, Bang. Iya. Jadi itu Bang, alasannya ini di Yohanes 5 ayat 23 itu supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Jadi kalau orang menghormati anak itu menghormati Bapa. Kalau anak itu dipanggil Tuhan ya boleh-boleh aja. Saya tanya Pak Suki, Nah, gitu. agama mana yang paling menghormati, mencintai, memuliakan Yesus Amasia? Agama mana, Bang? Kristen Bang. Beda Islam, Bang. Kalau Kristen itu malah menghinakan, Bang. Tulisannya itu masih dipercaya. Di sana itu masih mengolok-olok dia percaya. Ya, masih ditelanjangin dia percaya. Masih diberi mahkota berduri dia. Ntar dulu, Bang, saya selesaiin dulu. Ya, masih dipercaya itu, masih percaya Yesus ditangkap, masih percaya Yesus minum anggur asam, masih percaya Yesus dipaku tangannya, diikat, digantung, mati terkutuk di tiang salib. Kalau Anda masih percaya itu, Anda tidak memuliakan dia, Bang. Anda menghinakan dia. Gitu, Bang. Oke. Ini kata mulia begini Bang. Nih saya bacakan ya 1 Yohanes 2 ayat 6. Ini memuliakan yang sesungguhnya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus setelah hidup. Jadi begini, kalau saya memuliakan Bang Handi, itu maksimalnya saya hidup seperti Bang Handi. Cerdasnya seperti Bang Handi, sabarnya, lucunya, gitunya, tegasnya. Anggap pelawak. Begitu Bang. Ya kan? Jadi kalau saya seperti Bang Handi, plek gitu ya, jadi copy paste-nya, itulah memuliakan yang sesungguhnya Bang. Bukan saya hormati, tapi saya tetap berbeda. Hanya mulut mengatakan Bang Handi, selamat malam, selamat pagi, silakan makan, silakan duduk. Bukan itu, tetapi saya menjadi seperti Bang Handi, itulah yang memuliakan sesungguhnya. Oke, saya kasih satu data sebelum saya kembalikan ya. Iya. Kira-kira kalau kita membaca Galatia 3:13, Pak. Iya. Iya, sebagaimana kasusnya Yesus Amasia di tiang salib, ini memuliakan Yesus atau mengutuk Yesus, Bang? Jujur, Pak Suki, jujur. Jujur. Ya. Jadi perbuatannya itu mengutuk Yesus, Bang. Itu memuliakan apa mengutuk, Bang? Iya, perbuatan itu mengutuk Yesus, Bang. Berarti nggak ada memuliakan, Bang, ada mengutuk namanya. Begini, Bang. Masya Allah. Perbuatannya mereka itu adalah mengutuk. Ya, perbuatan mengutuk. Bahkan mereka pun terkutuk jadinya. Karena apa? Yang mereka lakukan itu perbuatan mengutuk itu kepada orang yang tidak bersalah. Apapun alasannya, Bang, yang namanya mengutuk anak orang di tiang salib seperti itu nggak memuliakan, mengutuk, Bang. Waduh, dimintai bertanggung jawab malah nanti itu. Iya benar, Bang. Maksudnya kan itu orang Yahudi, Bang, bukan orang Kristen. Orang Kan Yahudi Paulus, Bang. telah Kan melakukan Paulus yang nulis, perbuatan Bang. jahat itu, Bang. Kan Paulus Bukan yang orang nulis. Kristennya. Saya bacain ya, Bang. Kristus telah mati. Sorry. Galatia, Kristus ya. telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Ini ngeri kali ini, Bang, mengutuk anak orang loh ini. Sumpah serapa itu loh, Bang. Iya, itu nggak salah, Bang. Jadi ini orang-orang Yahudi, ya. Orang-orang Yahudi, ya. Makanya Yesus mengatakan, jika engkau tidak percaya kepada aku, engkau akan mati atas dosamu. Karena selama perjalanan hidupnya Yesus berhadapan dengan orang Yahudi yang jahat. Kejahatan ini yang membuat orang itu masuk neraka, Bang. Makanya dia bilang, kalau kamu tidak percaya aku, kamu masuk neraka. Karena jahat. Itu sama seperti yang Yesus katakan, kalau kau panggil aku Tuhan, kamu nggak masuk surga kalau tidak melakukan kehendak Bapa. Kamu pembuat kejahatan.
Tuh. Jadi di Jadi sana gini cara loh, Karen itu, Karen prakteknya, itu, Bang Andi itu berarti si Karen Iya. itu Pak Suki lagi. Ya. Kesimpulan dari saya sebelum balikin adalah bahwa Pauluslah yang menjadi biang, ya, menjadi sumber mengutuk dan menghidupkan anak orang menjadi Tuhan. Sekali lagi, tulisan Pauluslah ini yang mengutuk Yesus, kemudian dia hidupkan kembali menjadi Tuhan. Itu kesimpulan saya. Umat Islam sangat tidak percaya yang demikian. Kami memuliakan dia. Dia orang soleh, dia orang mulia, diselamatkan dari yang mengutus dia. Alhamdulillah, umat Islam selalu memuliakan Nabi Isa alaihissalam, Yesua Masya atau Isa. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Siap, Bang Andi, Masya Allah, jazakallah, luar biasa ya Muslim yang di bawah. Sebelum saya kembalikan kepada Gurunda, Bang Zuma ya, barangkali sudah monitor, saya sapa dulu, ini ada si Kepas, muridnya Bang Handi. Kepas, selamat malam Kepas. Selamat malam para yang terhormat Gurunda. Masya Allah, tepuk tangan dulu untuk Kepas. Gurunda Zuma, barangkali sudah monitor. Oh, masih ngopi mungkin Gurunda ya. Bang Zuma Ustaz masih Tata. bikin kopi. Ustaz Tata monitor. Ustaz Cak Tata. Tata. Woi, Cak Tata sudah tidur. Tidur. Jadi begini, kalau ditanya siapa yang memuliakan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam, jawabannya adalah umat Islam. Jawabannya adalah Al-Quran. Pada saat ibundanya Yesus atau Nabi Isa alaihissalam dituduh berzina dan Yesus dituduh anak haram, anak zina, maka Al-Quran membantah itu semua. Dibantah oleh Al-Quran. Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam, membantah tuduhan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tidak, ibuku ini bukan pezina dan aku bukan anak haram. Aku ini hamba Allah. Aku ini Nabi Allah dan Allah mewahyukan kepadaku sebuah firman. Seperti itu. Terus kemudian Al-Quran tidak pernah menceritakan bahwa Nabi Isa alaihissalam memerintahkan murid-muridnya yakni Hawariyun untuk mencuri keledai. Nggak pernah. Di dalam Al-Quran nggak pernah ada cerita seperti itu. Lalu kemudian di dalam Al-Quran Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengatakan ibunya atau menyebut ibunya dengan sebutan perempuan. Tidak pernah. Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran tidak pernah mengutuk pohon ara. Tidak pernah. Nabi Isa alaihissalam yang diceritakan dalam Al-Quran tidak pernah mati tergantung di kayu salib. Tapi dalam Bible, Yesus tergantung terkutuk di kayu salib. Itu yang diimani oleh saudara-saudara kita umat Kristen. jadi begitu ya ikhwan fillah. Kita tidak butuh hanya pengakuan saja, tapi harus direalisasikan dengan perilaku. Dan kita lihat apa yang disampaikan oleh Kang Handi tadi, oleh Romo juga. Jadi umat Islam lah yang memuliakan Yesus. Bukan mengklaim, tapi memang faktanya seperti itu. Itu faktanya seperti itu. Betul. Iya. Saya lebarkan sedikit ya. Saya lebarkan sambil mengerucutkan bahwa di dalam Bible itu, kalau orang punya akal sehat membacanya begitu dan melepaskan diri daripada doktrin-doktrin apapun itu, artinya apa, membaca dengan merdeka, terus fungsikan filter akal sehat kita, kalian akan meninggalkan yang Anda baca itu. Kenapa demikian? Banyak sekali hal-hal yang menyinggung akal sehat. Banyak sekali hal-hal yang membuat Lucifer itu merdeka. Kalau mengimani yang kita baca itu, apa di sana itu? Banyak sekali nabi-nabi itu dinistakan di sana. Iya. Ya termasuk Lot, kedua anaknya berzina sama orang tuanya dalam keadaan mabuk.
Belum lagi Nabi Daud disuruh berzina. Belum lagi yang lain-lain gitu loh. Terakhir anak kesayangan Maria. Ya, terus dihinakan kayak begitu. Masihkah kita melepaskan akal sehat kita dengan iman yang kita terima? Kalau orang beriman tanpa berakal, ini namanya iman buta. Tapi kalau kita berakal, iman ini akan tergeser. Solusinya lari kemana? Ya ke Islam. Karena Islam itu masuk akal, tidak merusak akal. Bayangkan di dalam Bible itu kalau kita baca oleh anak kecil misalnya sendiri dia baca tanpa pendampingan, bayangkan gitu loh. Di sana banyak sekali bahasa-bahasa yang perlu disensor kawan-kawan. Masih Anda mau bertahan di situ buat apa coba? Pindahlah. Tinggalkan yang demikian. Ada Islam loh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya himbauan saja dan ini kewajiban untuk menyampaikan. Al-Quran coba cari kata-kata yang jorok nggak nemu, tapi di Bible na'udzubillah min salik. Ada kata sundal, ada susu di jama-jama, ada mengajak birahi sampai pagi, ada yang menistakan nabi, persinahan di mana-mana, disuruh mengawini perempuan sundal supaya bersundal hebat. Ini ada apa coba? Kenapa Anda mau bertahan di situ gitu loh? Bagaimana kalau anak Anda yang menjawab? Apa yang Anda mau jawab? Anak Anda pulang sekolah bertanya, kok ada sakar kuda? Kok ada yang birahi, Papa? Ini apa ini, Papa? Nah makanya itu di sekolah minggu ini dihindarkan sama anak kecil. Nanti kalau dewasa baru dikasih tahu, karena orang dewasa ini udah kerja sama Lucifer untuk bisa belok-belok kalau ditanya. Jadi semakin tinggi sekolah orang-orang itu, semakin tinggi juga cara ngelesnya gitu loh. Kalau anak kecil belum bisa dia berbohong. Kayak Kepas misalnya. Udah pintar dia berbohong. Membohongi kata hati gitu loh. Ya kenapa nggak cari yang nyaman aja sih gitu loh. Jangan nyusahin akal. Hidup ini sementara coy semua ya. Kira-kira itu pesan saya sih. Makasih semuanya. Satu lagi Bang Andi. Pada saat ibundanya Yesus, Sayyidah Maryam, dituduh sebagai wanita pezina, apa pembelaan Bible terhadap ibundanya Yesus? Apakah ada umat Kristen yang bisa menjelaskan? Baik, Nggak angkat tangan ada. Romo semuanya. Angkat tangan. Gak ada pembelaan Bible terhadap ibundanya Yesus, Sayyidah Maryam. Tapi Al-Quran memuliakan beliau, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Bahkan namanya diabadikan menjadi nama surah di dalam Al-Quran, surah Maryam. Itulah bukti bahwa umat Islam memuliakan Nabiullah Isa alaihissalam atau Yesus. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tesa langsung terjatuh. Ini Kang Ardiansah nyebut takbir, Tesa terjatuh. Coba Sebelum kita ke Kepas, silahkan coba kita sebentar loh, jangan. Coba kita adu argumentasi, bukan ngadu ya, artinya kita cocokkan. Coba Pak Suki bacain Yohanes 3, Yohanes 13. Kepas Yohanes pengen 13. belajar itu Yohanes 13. Yohanes 13 ayat Iya. 13. Ya. Kepas lu dengerin Pak. Pas. Iya, ini dia. Muridku dengerin. Mulai tadi dan nyimak saya kan penyimak saya. Oke. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Kepas. Dengar itu? Pas. Itulah tadi kenapa saya bangun dari spring bed, karena dikatakan itu. Itulah. Bangun saya. Saya dibangunkan Tuhan Yesus tadi, bangun kok Kepas. Jadi pelintir bahasanya itu katanya. Tadi dia mengatakan Pak Suki bahwa mengatakan dia tidak memakai Alkitab LAI ya sah saja, tapi yang dimana saya tetap mengimani apa yang ada di Alkitab saya saat ini. Kau menyebut aku guru dan Tuhan, ya kau sudah menyebutkan aku guru dan Tuhan, itulah aku, udah jelas. Jadi
kita bukan bicara original text lagi terus. Nanti kalau saya dibicarakan original text, saya bilang nanti gugat LAI supaya dirubah itu yang Pas dulu ini data pertama nongol sebelum ada LAI masih Tuhan. Nanti setelah LAI berkuasa dilimpahkan dari Bible Hindia Belanda diserahin ke LAI, baru LAI berubahnya. Tadinya itu Tuhan. Coba aja lo cari Bible yang dulu-dulu. Kamu menyebut aku guru dan rabi, kamu menyebut guru dan junjungan, kan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, gitu loh. Kan udah dibilang apa, Maria Magdalena katanya kepada Yesus ketika si Raja Rus sudah meninggal, apabila kau Tuhan datang pada saat itu dia sakit, dia pasti sembuh. Tapi Yesus memang sengaja nggak datang supaya apa? Supaya semua tahu bahwa dia punya kuasa. Dia kembali ke Yudea. Padahal dia sebelum itu dia sudah diusir dari Yudea. Makanya kata-kata murid-muridnya kemana-mana dulu. Pak Suki ajarin dulu itu. Yesus itu Tuhan apa Tuhan? Pak Suki ajarin dulu dia. Pak Suki silakan. Iya. Pak Suki, Yesus itu Tuhan apa Tuhan, Pak? Dia sejak lahirnya dia kan tidak berdosa. Sementara semua manusia berdosa, maka dikatakan dia Tuhan di atas semua manusia yang menjadi tuan-tuan penguasa. Itu maksudnya di hadapan Bapa di sorga. Dia Tuhan. Nah, di dalam perjalanan kehidupannya dia taat dan tunduk kepada Bapaknya. Karena dia taat dan tunduk kepada Bapaknya, maka Bapa memberi kuasa. Dan memang melalui anak inilah Bapa itu mengaruniakan anaknya ke dalam dunia ini untuk memberi contoh bagaimana hidup sebagai manusia yang seutuhnya itu yang berkenan kepada Bapa. Ini loh anak ini. Nah, dia menjadi Tuhan di atas segalanya, diberikan segala kuasa, ya dia Tuhan. Kalau dalam pengertian Tuhan pencipta langit dan bumi, ya Bapaknya. Gitu. Paham, Pas? Bapa dan aku satu. Aku di dalam dia, dia di dalam aku. Yohanes Kami 10:30 adalah lagi satu. dipakai, Jadi Pak Suki. artinya Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa. Makanya dikatakan kepada Saya baca ini nih, Kepas. Ayat di Yohanes 17 ya. Ayat 17 ayat 14-nya. Ini kamu perhatiin dengerin ya. Aku telah memberikan firman-Mu. Nih Yesus mengatakan, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Yesus menyamakan dirinya dengan murid-muridnya yang menerima firman Allah. Di Yohanes 12 ayat 50, dengarkan ini. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi Yesus menerima firman Bapa, lalu dia hidup di dalam kasih Bapa. Lalu dia sampaikan tuh firman itu, kasih itu kepada murid-muridnya. Mereka pun menerima. Sehingga semua orang yang tidak menerimanya itu membenci Yesus. Demikian juga orang yang mengikuti cara hidup Yesus dibenci juga. Yesus ini manusia. Di dalam Roma 8 ayat 29 mengatakan Yesus jadi abang tertua orang percaya. Jika orang itu hidup sama seperti dia, segambar, serupa dirinya, artinya sepikiran, sejiwa, taat melakukan kehendak Bapa. Nah, begitu juga yang dikatakan di dalam Matius 7, bukan orang yang manggil aku tuan-tuan, atau guru, atau rabi, atau apapun panggilannya, yang masuk surga, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Inilah contohnya aku, kata Yesus, yang telah melakukan kehendak Bapa. Makanya dia bisa mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Contoh hidupku. Kalau kamu hidup seperti aku, kamu punya jalan dan kamu punya kebenaran, gitu. Ya, makanya kan apa kata Yesus kepada orang kaya itu? Tuhan, aku sudah melakukan 10 perintah Tuhan.
Tapi apa kata Yesus? Bagikan semua hartamu kepada orang miskin. Tapi dia nggak mau, makanya dia masuk neraka. Artinya dia meninggalkan Yesus karena dia lebih mencintai dunia daripada Tuhan. Nah, yang dimana yang tadi itu, yang disampaikan Pak Suki tadi itu, bahwa kami tetap menjalankan 10 perintah Tuhan dan tetap mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Yang dimana Tuhan Yesus itu adalah Elohim Yahweh. Yosua harus. Saudara-saudaraku yang di bawah, bantu tap-tap layar ya biar Kepas ini agak sehat. Aduh, silakan Pak Suki kasih paham. Iya, di Matius 19 itu saya jelaskan begini ya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus apa? Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, itu Bapa. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Mana perintahnya? Tanya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi masih yang kurang. Nah, perintahnya itu udah dilakukan, berarti benar dong bisa memperoleh hidup yang kekal. Lalu Yesus mengatakan, jika engkau hendak sempurna. Jadi kalau kamu mau sempurna, ikut Yesus. Tapi kalau kamu nggak mau sempurna, hanya memperoleh hidup kekal, boleh lakukan perintah Allah yang seperti tadi diuraikan oleh Yesus itu, Bang. Jadi kalau orang mau sempurna seperti Yesus ajarkan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di sorga. Sempurna. Matius 5 ayat 48. Harus ikut Yesus. Ikut Yesus itu meneladani hidupnya. Di dalam Matius 5 ayat 20, serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Maksudnya apa? Yesus itu melepaskan segala percintaan dunia. Yang seperti tadi orang kaya itu karena hartanya banyak, dia nggak mau ikut, dia nggak bisa sempurna. Tapi kalau mau sempurna seperti Yesus, ya kita harus tidak terikat oleh percintaan dunia. Dan semua ini bisa diajarkan kepada semua orang. Jadi semua rangkuman dari perjanjian lama, perjanjian baru itu, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu, disitulah semua tertuang. Itu sudah dirangkum, itu tinggal penjabaran aja tadi. Iya, benar, penjabaran Bang. aja tadi. Benar, Bang. Jadi walaupun Abang punya doktrin berbeda, tapi kalau mengerti tentang kasih, lalu Abang boleh hidup di sana, itu bisa hadir, bisa masuk dalam surga, Bang. Nanti di sana baru terbuka doktrin mana yang benar. Yang penting kunci untuk bisa masuk ke sana, passwordnya atau tiketnya itu saling mengasihi, Bang. Nanti akan berada di surga, di sana baru kelihatan sebenarnya Yesus itu siapa, Allahnya itu bagaimana. Nah, itu kelihatan sendiri nanti. Doktrin yang mana yang kita bisa benar sebenarnya. Nah, nanti doktrin yang salah harus memperbaiki doktrin yang benar. Oh, ternyata Yesus benar memang manusia. Nah, karena dia diberi kuasa, ya jadi pemimpin, jadi raja di langit yang baru dan bumi yang baru. Nanti waktu surga itu langit baru, bumi baru, kan Yesus ada. Lalu seperti apa dia? Ya manusia seperti waktu dia ada di bumi ini. Gitu, Bang. Bukan Bapa itu sendiri, Bapa itu ada di surga yang tetap tidak kelihatan sampai selama-lamanya. Ya itu saya bukan hanya memberitahukan ya, saya salah satu sudah dimatrai masuk surga. Ya, salah bagus. satunya orang kutub itu. Bentar Kepas bentar. Kepas ini makin ngaco. Ini ada Lames, selamat pagi Lames. Ya, selamat pagi buat kita semua, shalom. Halo, Ya, Bang Lames ya. Ustaz Tahta monitor atau Gurunda sudah monitor ini Gurunda Zuma? Ya, saya buat pernyataan aja dulu. Iya, Dek. Sebelum Bang Juma, Pak Suki sama Kepas ya memang benar sih, luar biasa, puji Tuhan, punya iman yang luar biasa. Dan intinya di sini sih bisa kita bedakan di mana intinya surganya itu. Kalau surganya itu seperti perlakuan iblis, masalah seks 72 bidadari, itu sangat tidak mungkin jalan. Wah. Enggak, Lames itu aja ini sih intinya. Memang ini belum ke beginilah ini, ajaran ya penyembah Lucifer.
Kalau ngomong itu jadi Oten susah sih memang. Jadi ketika bernarasi seolah-olah dia orang yang santun, gitu kan. Tapi lihatlah narasi-narasinya tidak layak. Allah Rabbi, dan memang dia penghujat, ikhwan fillah ya. Dia penghujat. Jadi saya suka dengan Kristen-Kristen yang meskipun ngeyel tetapi tidak menghujat gitu. Karena bukan Kristen kalau tidak ngeyel. Mana? Silakan Kang Ardiansyah. Mana? Silakan Mana Kang penghujat tadi? Ardiansyah. Saya turunkan dia. Iya. Penghujat, kalau berani kau turun kau. Kebalik ya. Lanjut. Ya, ini mana ini? Kepas, pas. Ya Pak Ardiansyah, silakan. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Woi. Ya. Jadi saya bertanya, yang jawab Alkitab gitu. Isi Alkitab dong, nggak buah pikiran saya. Oh gitu. Jadi yang jawab Alkitab bukan Kepas. Apa yang saya baca Alkitab itulah yang saya sampaikan kepada Pak Ardiansyah. Oke, pertanyaan saya sekarang. Pertanyaan saya siapa? Siapa itu kan berarti kan orang kan. Siapa yang menyuruh Anda untuk menyembah Yesus? Siapa? 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 Siapa yang memerintahkan Anda? Siapa yang menyuruh Anda untuk menyembah Yesus? Sejarah sudah jelas menuliskan. Saya nggak tanya itu. Tunggu dulu. Sih? Enggak, supaya kita ambil runutannya. Jadi ini kan Yesus ini kan kenapa disebut dia Tuhan? Kenapa kami menyembah dia? Dan murid-muridnya menyebarkan, dan Rasul Paulus ya menyebarkan berita tentang Yesus. Ya. Karena itu perlu rasul untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kebenaran Tuhan. Jadi siapa yang mengajarin kalian menyembah Yesus? Ya, sesuai dengan murid-murid Yesus dan Rasul Paulus dan para gereja. Berarti bukan Yesus yang ngajarin kalian menyembah Yesus? Ya kan, mana ada dibilang memang di Alkitab nggak ada. Sekarang saya tanya, para rasul atau murid-murid Yesus itu mendapat pengajaran dari Yesus atau mendapat pengajaran dari bukan Yesus? Ya itu kan dituliskan itu para muridnya. Saya nggak tanya itu. Yang saya tanya, para rasul-rasul itu atau murid-murid Yesus itu mendapat pengajaran dari Yesus atau dari iblis? Saya tanya. Kok jadi iblis? Ya, ini pertanyaan kok. Kan pertanyaan. Ya, dari Yesus lah. Dari Yesus. Berarti para rasul itu mendapatkan pengajaran dari Yesus untuk menyembah Yesus, betul? Iya. Di mana tertulis para rasul diajari Yesus untuk menyembah Yesus? Di mana? Kan dia bilang dia di dalam aku di dalam dia. Saya nggak tanya itu kok. Saya nggak tanya artinya. Saya tanya di mana para rasul diajarin Yesus untuk menyembah Yesus. Contoh. Ada di Alkitab itu. Ya contoh nih gini. Kepas. Ya Bang Ardi. Itu kipas angin itu dibuka dulu yang sebelah sini bautnya. Oh ya, sini ya Bang Ardi. Ya, itu saya ngajarin nggak? Ngajarin kan? Pertanyaan saya, di mana tertulis Yesus mengajari murid-muridnya untuk menyembah Yesus? Di mana tertulis? Di Alkitab nggak ada ditulis. Tapi dengan nubuat kuasa-kuasanya bahwa dialah Tuhan. Ngarang. Tening kepala saya Begini Pak Ardiansyah, tak perlu disampaikan sembahlah aku. Kan saya nggak tanya sembahlah aku. Saya nggak tanya. Kan gini, Bang Kepas tadi bilang pengajaran dari murid-murid Yesus itu berasal dari Yesus, betul? Iya. Yesus ngajarin muridnya untuk menyembah Yesus atau enggak? Pertanyaan saya, memerintahkan nggak Yesus untuk menyembah Yesus?
Iya iyalah, kan dia bilang aku dalam dia dan dia dalam aku. Saya Artinya nggak apa? tanya itu. Yang kata perintah itu gimana sih? Coba kata perintah. Contoh kata Sembahlah perintah tuh aku. gini. Contoh kata perintah. Akulah Tuhan Allahmu. Akulah dengar dulu perintah yang hukum Taurat. Akulah Tuhan Allahmu, suruh Tuhan kita tidak boleh ada lain kecuali aku. Itu kan udah perintah. Ya sebentar. Perintah tuh gini. Ya pas. Ya makanlah. Makanlah daun ini. Ya. Minumlah air ini. Ya. Sembahlah dia. Ya. Nah pertanyaan saya. Di mana Yesus ayatnya secara eksplisit tanpa ditafsirkan ya? Tanpa ditafsirkan, nggak boleh Kepas nafsir, nggak boleh Ardiansa nafsir, nggak boleh Bapak Gereja nafsir, nggak boleh. Langsung dari Yesus, di mana ayatnya Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menyembah Yesus. Yang saya cari kata perintah. Nggak ada. Kalau itu nggak ada. Oke, berarti nggak ada perintah dari Yesus ya, sepakat? Sepakat nggak ada. Oke. Kepas jujur. Mantap. Berarti tidak pernah ada perintah dari Yesus untuk menyembah Yesus. Nah, pertanyaan saya Kepas. Lalu siapa yang memerintahkan Anda untuk menyembah Yesus? Saya tanya siapa itu berarti kan nama orang. Coba sebutkan nama orang. Awal mula orang pertama kali yang mengajari Anda untuk menyembah Yesus siapa? Pasti asumsi Ya, jawabannya. pendeta lah. Silakan. Pendeta lah. Bah, pendeta itu. Tepuk tangan Kepas jujur. Mantap, pendeta. Oke ya, berarti penyembahan terhadap Yesus berasal dari pendeta, bukan dari Yesus. Sepakat? Ya itu kan kita untuk saya. Mulai. Mardiansa kan Mulai asumsi. Awal mulanya Pak Kepas menyembah Yesus dari mana kan gitu. Saya jawab, memang Pak Pendeta yang mengajarkan kita. Pak Pendeta dapat dari mana? Bang Pak Ardi, Hah? berarti berdasarkan jawaban dari Bang Kepas ini, berarti yang menjadikan Yesus atau yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan adalah pendeta. Iya, pendeta. Karena para murid-murid Yesus tidak pernah mengajari karena Yesus tidak pernah mengajari murid-muridnya untuk menyembah Yesus. Itu pertama. Kedua, murid Yesus yang notabene mendapat pengajaran dari Yesus tidak pernah menerima pengajaran penyembahan terhadap Yesus. Betul Kepas? Coba Kepas berpikir sekarang. Coba berpikir. Yang berhak menyampaikan penyembahan itu siapa? Ya otoritas tertinggi harusnya. Betul nggak Kepas? Betul nggak? Yesus itu kan datang bawa perumpamaan. Kita kan harus bijak dalam perumpamaan itu, Pak. Saya nggak ngomong itu. Woi, saya nggak ngomong itu. Saya sedang bicara bahwasanya penyembahan terhadap Yesus haruslah berasal dari otoritas tertinggi. Betul nggak? Oke, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh nih. Betul apa enggak kok? Ini kan main logika, enggak? Saya kasih contoh dulu. Iya betul dulu. Enggak, begini saya jawab. Ikuti aja Bang Ardi, ikuti aja dulu nggak apa-apa. Nah, begini, saya supaya menyampaikan juga begini. Ada seorang pimpinan perusahaan. Tunggu dulu, ini bicara kita kan udah masuk ke logika nih. Ada pimpinan perusahaan, dia banyak duit, dia orang kaya. Terus karyawannya, tanpa dibilang pimpinan perusahaan itu, aku orang kaya, udah tahu dia orang kaya. Artinya apa? Semua dia harus ikut perintah atasannya. Nah seperti itu. Jadi nggak perlu di mana secara eksplisit dituliskan menyembahnya. Seolah-olah minta pengakuan gitu. Berarti Yesus itu cuma sekelas kepala apa tadi? Kepala perusahaan ya, sekelasnya itu ya. Bukan, tadi kan Bang Ardiansa. Gimana pula wong kau yang bilang barusan? Kau yang bilang barusan, kepala perusahaan tidak perlu dibilang aku kepala perusahaan, kan gitu?
Kan dah dibilang Filipi 2:5 sampai 11. Dia memakai rupa seorang hamba, ya, seperti manusia, seperti. Jadi Yesus itu seperti, bukan. Jadi seperti manusia, kalau udah dibilang seperti, sama itu seperti, berarti dia Tuhan seperti. Loh, saya nggak tanya itu, Bas. Pertanyaan saya nggak tanya dia Tuhan atau enggak. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, di mana ada kata perintah? Ingat ya, kata perintah. Ingat ya. Dengerin dulu. Siapa ini? Di mute dulu ya, Bang. Oke. Oke, saya ulangi lagi ke Pas. Di mana ada kata perintah dari otoritas tertinggi? Sekarang saya tanya dulu. Otoritas tertinggimu siapa? Elohim Yahweh. Bukan Yesus. Yesus itu Elohim Yahweh. Yesus atau Aduh. Oke, berarti Yesus dengan Elohim sama? Sama, satu. Pribadinya sama berarti? Dia itu Elohim itu, iya. Iya, pribadinya sama? Ya, hakikatnya satu. Enggak, saya nggak tanya hakikat, pribadinya. Iya. Loh, pribadinya sama nggak? Dia itu satu. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, pribadi Yesus dengan pribadi Elohim Yahweh itu sama nggak? Pribadi terkait apa ini sekarang? Oh, pribadi kok terkait apa? Ya terkait pribadi. Gimana sih? Jangan diputar-putar kata-kata itu. Bah, gitu loh. Macam mana pula diputar-putar? Kan pertanyaan saya, pribadi. Contoh gini. Kepas manusia nggak? Manusia. Oke, Ardiansah hakikatnya manusia nggak? Manusia. Nah, ada berapa manusia? Ada 2. Nah, 2. Hakikatnya sama nggak? Sama. Nah, apakah Ardiansah adalah Kepas? Tidak. Oke, sekarang saya tanya, Yesus hakikatnya apa? Tuhan. Oke, kalau Allah Bapa hakikatnya? Tuhan. Kalau pribadinya? Tuhan. Ini siapa sih ini? Bisa nggak Bang Ikhtiar Duha diem dulu, dihargai dulu ya. Belum waktunya Anda bicara, Bang. Oke? Jangan dibuka dulu mic-nya, Bang ya. Sabar ya. Oke, saya ulang lagi. Oke, pas. Yesus itu pribadi Tuhan bukan? Iya. Pribadi Tuhan. Kalau Allah Bapa pribadi Tuhan bukan? Iya. Ada berapa pribadi Tuhan? 1. Wah, gimana pula? Kenapa sekarang jadi 1? Kami kan konsep kami kan Trinitas, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, tadi ngomongkan pribadi Kepas dengan pribadi Ardiansah. Oke, sekarang saya tanya, Kepas hakikatnya apa? Manusia. Hakikatnya Ardiansah? Manusia. Berapa manusia? 2. Oke, sekarang saya tanya, Yesus hakikatnya apa? Tuhan. Allah Bapa hakikatnya apa? Tuhan. Berapa Tuhan? 1. Kenapa nggak 2? Kenapa ketika hakikat manusia Kepas bilang 2, ketika bilang hakikat Tuhan kenapa Anda bilang 1? Kenapa nggak konsisten? Ini dia tadi kan udah saya sampaikan. Bingung nggak pas gimana lah ini? Ya, itu kan ada tertulis disampaikan tidak? Enggak, saya nggak tanya itu Kepas, saya nggak tanya itu. Gini loh Kepas, Kepas kan hakikatnya manusia. Ini kita ngomong hakikat ya, oke? Iya. Kita ngomong hakikat, jangan ke pribadi dulu deh. Kita ke hakikat, oke? Ya. Nah, Kepas hakikatnya manusia, betul? Benar sekali. Saya hakikatnya manusia, betul? Benar sekali. Nah, berapa manusia? 2. Oke, sekarang saya tanya, Yesus hakikatnya Tuhan, betul? Benar. Allah Bapa hakikatnya Tuhan, betul? Benar. Berapa Tuhan? 1. Bah,
Macam mana pula kau bilang satu? Kang Ardi izin ya, mohon maaf semuanya ini anak saya bangun, izin jauh dari perangkat, lanjut dulu Kang Ardi. Iya, siap. Gimana ini ya Allah ya Rob? Kami gini loh Pak Ardiansa, konsep kami Trinitas Allah Bapa Putra dan Roh Kudus gitu loh. Loh, saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, ketika kamu membahas hakikat, gini loh, kalau dua hakikat tadi itu pasti Yesus jadi manusia. Saya nggak tanya itu. Meskipun Yesus manusia, hakikatnya kan Tuhan, betul nggak? Iya. Sudah. Yang saya tanya berarti hakikat. Saya hakikatnya manusia. Kepas hakikatnya manusia. Berapa manusia? 2. Betul? Iya. Saya nggak tanya pribadi ya. Saya tanya hakikat. Nah, Yesus hakikatnya Tuhan. Allah Bapa hakikatnya Tuhan. Berapa Tuhan? 1. Aduh. Gimana lah ini? Kok 1 Tuhan malahan? Makanya kan beda. Sebentar. Saya klarifikasi dulu ya. Di bawah minta tolong jangan typing tentang si Hesti. Saya nggak ada urusan dengan dia, oke? Kalau Anda teman-teman Muslim typing si Hesti, minta tolong ya, jangan typing lagi. Risih saya dengarnya. Saya nggak ada urusan dengan Hesti, oke? Saya tidak ada urusan dengan Hesti, nggak ada. Mau Hesti ngomongkan saya A, B, C, D, E, S, saya nggak ngurus. Saya bukan orang yang suka ngurusin sesuatu yang penting. Oke? Terakhir saya bilang, tolong teman-teman di bawah Muslim, jangan ketik Bang Ardiansa klarifikasi Bang Ardiansa, nggak butuh. Bisa dipahami teman-teman di bawah? Bisa dipahami? Oke ya? Saya nggak ada urusan dengan Hesti. Nggak ada. Oke, lanjut ke Pas. Silakan. Nggak perlu tabayun karena saya nggak ada urusan dengan dia. Kalau saya ada urusan baru saya tabayun. Saya nggak ada urusan dengan dia. Oh, dibilangin nggak ada urusan kok. Oh, kok disuruh tabayun? Gimana ini? Hah. Oke, lanjut ke Pas. Gimana Pas? Ya, apa? Lanjut. Iya, kalau kamu mau jujur, ya hakikatnya aku dan hakikat kamu ini sama-sama manusia, tapi ada 2 manusia gitu loh. Kalau kamu mau jujur, hakikatnya Yesus Tuhan, sesuai dengan yang kamu katakan ya, hakikatnya Yesus Tuhan, hakikatnya Allah Bapa juga Tuhan, ada berapa Tuhan? Ya 2. Tapi sama-sama Tuhan. Iya, sama-sama Tuhan. Itu kalau kamu mau jujur dengan omongan kamu sendiri, bukan omongan saya ya. Gitu loh Pas. Cobalah buka hatimu gitu ya. Oke? Jadi gimana ini konsepnya? Kalau saya tetap 1 Tuhan saya, nggak ada 2 Tuhan saya. Yesus Tuhan. Bang Ardiansa, ya. Kalau Tuhan 1 yang mana, Bapak atau Yesus gitu? Iya, makanya itu. Yang 1 yang mana? Bang Andi mau masuk, silakan Bang Andi. Lagi respon semuanya, Pak. Lanjut dulu. Masuk Bang Andi, nggak apa-apa. Lagi sibuk dulu bentar. Iya. Ya, silakan. Ustaz Tata. Gak usah Tata dia. Yesus. Enggak, Ustaz Tata lagi tidur. Ayo silakan, Pas. Atau teman-teman Muslim yang lain, Guru Najma masih monitor nggak? Pak Boy. Gurunda Pak Boy. Gurunda Pak Boy, monitor nggak? Udah pada tidur lah. Udah tidur. Ya udah, ayo silakan. Ya itu konsep kami Trinitas Allah Bapa Putra dan Roh Kudus.
Sulit memang diterima, sulit. Nggak mudah nggak mudah. Kenapa? Apalagi menjalankan perintah Yesus, aduh sulit. Ya kalau ada pun mengklaim memuliakan Yesus dengan cara begini, harusnya jangan disalib, ya itu kan sah saja. Kalau kita pun sah saja, ya klaim-klaim bilang kami lebih memuliakan daripada Kristen, ya sah saja. Ya namanya kan menurut pandangan agama masing-masing. Ya seolah-olah kami nggak memuliakan Yesus kan gitu. Ya memang nggak memuliakan, Pas. Kalau kamu mau jujur, memang nggak mau muliakan. Tapi masalahnya gini loh, kamu nggak mau jujur, kamu itu. Kamu yang nggak mau jujur. Cobalah jujur, buka hatimu, buka pikiranmu, Kepas. Kami ini sayang sebenarnya sama kamu, Pas. Cuman kau yang nggak tahu diuntung, nggak tahu disayang. Aku sudah di matre Tuhan Yesus masuk surga, Pak Ardian. Ngarang aja. Iya, kan tadi bilang akulah jalan kebenaran dan hidup. Kan tadi bilang. Yang jalan kebenaran, ya memang jalan, Pas. Yesus itu memang jalan, bukan tujuan. Sama nggak jalan dengan tujuan? Saya tanya sekarang. Fungsinya jalan buat apa? Jalan kebenaran, jangan jalan hidup, jalan kebenaran. Iya, loh. Ya Kak, yang dimaksud jalan kebenaran, jalan itu apa sih? Kebenaran itu adalah firman. Firman itu adalah Tuhan. Iya, jalan itu apa jalan itu? Ya jalan kebenaran ya dia. Enggak, saya tanya. Iya, definisi jalan itu bahasa Indonesianya jalan itu apa? Untuk apa fungsinya? Fungsi jalan itu apa? Itu kan perumpamaan dibilang. Iya, fungsinya untuk apa? Bahwa ketika kita tahu kebenaran, kan tadi bilang. Ditanya bukan. Apa? Yang saya tanya tuh fungsinya jalan untuk apa, Kepas? Bang Ardiansa. Ya. Izin nih saya mau turun ya, Bang. Oke, Bang Suki. Siap. Ya. Mau kabur, Kepas. Bang Andi, Bang Boy, Bang Tahta ya, Bang Zuma. Terima kasih ya, selamat malam. Ya. Mau istirahat tidur. Ya, oke. Ya, silakan teman-teman yang lain. Kepas udah dikasih tahu. Jalan itu untuk dilalui, teman-teman, dilewati. Gitu ya, kita naikkan yang lainnya. Ini teman-teman pada tidur semua bagaimana ini? Ini Kristen apa Muslim nih ya? Halo Bang. Halo Bang. Bang. Kristen apa Islam Bang? Bah. Kabur. Aduh. Kita naikkan yang lain lagi. Sini ada Aju. Halo Bang. Mana ini Bang Aju ini? Kok nggak naik? Oke, kita naik. Dibilangin teman-teman di bawah, aku nggak ngurus sama Hesti, nggak ada urusan. Saya nggak pernah ada kepentingan sama dia. Kok dibilangin? Saya bisukan kau ya. Mampus. Dibilangin kok. Saya kan udah bilang, saya nggak ada urusan sama Hesti. Kok saya suruh klarifikasi tabayun? Emangnya kenapa? Saya nggak ada urusan kok. Mau dia nangis, mau dia ngapain kek, bukan urusan saya, urusan dia. Bah.
Nah, ya pula ini. Hesti itu blokir permanen teman-teman. Komal blokir permanen. Nggak ada urusan sama dia. Bilangin nggak ada urusan. Nih Trench, lu naik tuh. Terus. Ya gimana? Halo, halo. Ya, gimana? Halo bang. Ya gimana? Gimana? Kristen bang, saya bang. Oh ya, ada yang mau disampaikan? Gimana ya? Enggak sih bang. Ini nanya doang. Ini. Ya kalau cuma nanya yang ngapain naik diskusi kita? Judulnya biarin aja, dia, Bang. biarin dia nanggapin. Ya, silakan Bang Handi kalau mau masuk Bang. Enggak, biarin aja dia nanggapi. Bang Ardiansyah. Dia mau belajar dia itu. Silakan. Judulnya ini ajaran pagan itu gimana ya bang? Bang Handi, silakan Bang. Jelasin Kang. Oke. Ajaran pagan itu penyembahan terhadap dewa-dewa atau berhala-berhala Bang. Itu pagan itu. Yang ini ya bang, kayak saya pernah dengar Mekah kan tuh buat pagan kan sebelum Islam gitu. Terus? Ya makanya Iya, kenapa? begitu Islam hadir dilurusin. Iya, pertanyaan Simple. saya kenapa sama dengan ajaran kasih gitu? Gitu bang. Ajaran kasih apa maksudnya? Itu kan ajaran pagan atau ajaran kasih kan berarti kan. Biar saya jelaskan Bang Trends. Kristen itu ajaran pagan atau ajaran kasih? Silakan dijawab. Nah, itu pertanyaan itu. Oh, itu pertanyaan. Ajaran bukan pagan atau pernyataan. ajaran kasih gitu loh, Kristen itu. Oh iya. Saya kasih sih bang, menurut saya. Oh, kasih. Terus bukan pagan. Bukan. Oke. Apa buktinya? Karena Tuhan Yesus menyuruh hukum yang terutama adalah kasih. Loh. Itu kan ngambil dari Ulangan 6 ayat 4 tuh. Hukum yang terutama adalah dengarlah hai orang Israel, Tuhan kita Allah, Tuhan itu Esa, kan gitu kan aslinya kan. Kurang tahu saya. Yang Markus 12:29 coba baca. Oke. Coba baca. Bentar bang, buka dulu bang. Silakan. 12:29. Markus 12:29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, apa hukum utama di situ? Perkenalan apa yang bukan ajaran kasih kan? Beda ayat. Iya, itu Markus kan? Nah, semuanya nyontek dari Markus. Lukas nyontek dari Markus, Matius nyontek dari Markus tuh. Oke. Gimana? Terus oleh Lukas dan Matius itu dirubah. Mau tahu banyak perubahannya? Mau tahu nggak? Boleh. Sebelumnya kenapa nyontek dulu sih bang? Ya karena Markus dulu yang nulis. Markus dulu yang nulis tuh. Tapi ini ngomongkan soal Anda percaya Markus yang nulis kan? Kalau saya nggak percaya Markus yang nulis gitu. Saya percaya. Saya percaya. Gurunda udah monitor? Ada. Bang. Aduh ya Allah, kenapa Gurunda nggak ngomong?
Kirain Nggak apa-apa, orang lagi nyimak juga kok asik pun. Ya. Mohon maaf ya Gurunda. Maaf ya. Nggak apa-apa deh, santai aja. Ya, siap. Lanjut Diam. Gurunda. Assalamualaikum Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ajaran pagan, ajaran kasih. Jadi gini, sebenarnya agama Kristen itu kalau kita lihat daripada pengajaran Yesus, Kristen itu sedikit pun tak ada agama ajaran kasih di dalamnya. Tetapi kalau kasih sayang ada. Orang Kristen itu apakah ada kasih sayang? Rajim. Wa qala innama tahaztum min dunillah awthana mawaddatan bainikum fil hayatid dunya. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain daripada Allah itu hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan duniawi saja. Nah, mari kita urai kebenaran daripada ayat suci Al-Quran ini. Apakah orang Kristen itu, kasih sayang itu kan muncul ya kan? Kita lihat dalam kekristenan ini kan memang ada antar mereka saling mengasihi satu sama lain. Itu memang ada. Tapi kata Al-Quran itu hanya sebatas duniawi saja. Contoh, ketika kemudian di dalam kehidupan umat Islam diterangkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 23, Allah Subhanahu wa taala kemudian menerangkan bahwa umat Islam itu kelak bersama dengan anaknya, istrinya, keluarganya, semuanya masuk ke dalam surga. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden, umat Islam masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh. Dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, suami istri dan anak cucunya. Itu dalam Islam. Sayangnya di Kristen, orang-orang Kristen ini tidak akan masuk ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang dikasihi di dunia. Jadi mereka hanya saling mengasihi di dunia saja. Innamat takhaztum min dunillahi awthana mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Jadi mereka hanya mengasihi di batas duniawi saja. Ketika mereka mati nanti mereka tidak saling mengenal mana ayah, mana ibu, mana bapak, mana adik, mana kakak. Nggak ada dalam Kristen. Sampai hari ini saya mencari dan menggali data-data di Bible, tidak ada saya temukan orang Kristen akan bersama dengan anak-anaknya masuk ke dalam surga. Itu nggak ada. Bentar, Itu Bang. nggak ada. Boleh nanya nggak Bang? Iya boleh, silakan. Tapi kan urusan keimanan kan individu Bang. Jadi misalnya kalau di Islam kan katanya istri masuk, suami masuk. Itu kalau suaminya dong yang beriman, istrinya enggak, itu tetap masuk apa gimana? Ya, jadi kalau di dalam Islam itu diterangkan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, pelihara dirimu. Memang pertama yang harus dipelihara itu ada diri kita. Setelah kita pelihara diri kita, kemudian kita akan sampai kepada pemeliharaan terhadap keluarga. Dari apa kata Allah? Dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Bagaimana seorang suami bakal bisa menjaga istri dan anak-anaknya kalau sang suami sendiri tidak mampu menjaga dirinya dari api neraka? Jadi suami dulu harus memberikan contoh. Nah, kalau suami sudah memberikan contoh, lalu kemudian istri tidak mengikuti contoh tersebut, perintah suami tersebut, bukan kesalahan dari suami lagi, tapi kesalahan daripada istri itu sendiri. Sama cerita Nabi Nuh. Bagaimana Nabi Nuh? Nah, gimana? Tetap satu suaminya masuk surga, tetap Izin aja Bang Tren, istrinya mohon maaf masuk Bang neraka. Tren, ketika Gurunda Zuma sedang ngomong jangan dipotong dulu ya, tunggu selesai ya, sabar ya, lanjut. Ya, jadi kita masih fokus kepada tema ya, Dek. Trends. Jadi gini, ketika berbicara mengenai kasih itu implementasinya adalah kepada diri kita dulu, lalu kemudian kepada keluarga.
sama seperti Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Torah, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anaknya, cucunya, istrinya, suaminya, dan seterusnya, maka dia akan menempati tempat terendah. Sebaliknya, barang siapa yang tidak meniadakan, tapi mengamalkan, mengajarkan, mengaktualisasikan dalam kehidupan beragama, kata Yesus, lalu mengajarkan juga kepada anaknya, istrinya, kakaknya, semuanya pada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi, yaitu surga. Sama seperti itu. Makanya di Islam itu kemudian kaidahnya jelas. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang di dalam hati mereka. Makanya umat Islam itu rasa kasih sayangnya sangat tinggi, karena mereka mengasihi di dunia untuk menuju kepada kehidupan akhirat. Nah, kesimpulannya dulu nih. Di Kristen itu tak ada kasih. Kenapa di Kristen tak ada kasih? Karena Kristen antara ibu ayah kepada anaknya itu mengajak anaknya masuk ke dalam api neraka. Apa pembuktiannya? Yang tadi itu Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah. Orang Kristen begitu anaknya bisa berjalan, diajaknya ke gereja. Dengan pergi ke gereja, dengan makan babi, dengan ibadah minggu, dengan menyembah Yesus, berarti orang itu sudah mengajarkan anak-anaknya meninggalkan, menanggalkan, menghapuskan, membatalkan hukum Torah. Dengan kata lain, ibu Kristen mengajak anak-anaknya kemudian masuk ke dalam api neraka. Itu bukti tak ada kasih. Itu bukti tak ada kasih. Kalau kasih, baca Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5. Kasih itu adalah tetap setia menjalankan segala perintah-perintah Tuhan yang didatangkan Tuhan melalui para nabi Bani Israel, semisal hukum Torah atau kitab Tanak. Kristen tidak lagi. Ibu Kristen, bapak Kristen ngajak anak-anaknya menyembah kepada Yesus. Itu sudah menghancurkan masa depan anaknya. Disebabkan karena menyembah kepada Yesus itu adalah hal yang sangat dibenci oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Demikian. Oke, berarti kan itu dari perspektif agama abang ya, bukan dari Matius, agama kita, Kak. Jadi Yesus kalau dari mengatakan itu. agama kita, dari agama saya, itu kasih sih masuknya. Mengajak anak ke gereja itu kasih. Mengasihi, iya. Bukan mengajak orang masuk neraka. Itu ngajak ke neraka. Coba kita lihat di dalam Ulangan 11 nomor 1. Apakah Kristen bisa lolos dari sana? Maka hendaklah kamu, haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohim dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Elohim, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Nah, mana perintahnya nyembah Yesus? Ada? Tak ada. Allah itu kan Yesus. Nah, itu dia. Rusaknya itu di situ. Rusaknya akal itu di situ. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Allah itu adalah Yesus? Bilangan 23 nomor 19. Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia. Gimana bisa sama? Coba. Tapi kan, bentar, saya mau jawab. Tapi kan di sisi lain, walaupun Tuhan Yesus adalah anak manusia, dia juga adalah anak Allah. Lah, jadi tidak bisa dipisahkan dari kodrat, dua kodratnya itu sekaligus. Anda baca Amsal 3 nomor 11 12. Oke, bentar. Coba, silakan. Amsal berapa? 3 nomor 11 nomor 12. Ada nggak yang bisa bikin kopi campur masa aku ini? Ngantuk kali aku. Amsal 3. Juma, saya bisa ngomong dulu Juma. Bentar. Jangan potong-potong dulu, nggak beradab kamu. Sabar bang, jangan kemana-mana. Situ aja dulu. Saya nggak potong. Iya, Amsal 3 nomor 11 sampai 12. Habis ini bang ya, siapa namanya ini? Nathan, nama saya Nathan. Bukan, yang di bawah. Sabar dulu ya, bergiliran ya. Oke. Ya, silakan Anda baca. Amsal 3 ayat berapa tadi? 11 12. Ada nggak yang bisa bikin kopi campur oli ini?
Kantu aku. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Oke, jadi siapapun yang taat menjalankan didikan Tuhan, maka dia seibarat anak Tuhan. Berarti Yesus disebut anak Tuhan, berarti dia adalah orang yang taat dan intim menjalankan segala perintah-perintah Tuhan. Coba Anda baca di dalam Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu. Kata Yesus, dunia harus tahu. Apa kata Yesus di situ? Kenapa dunia harus tahu? Apa yang dunia harus tahu? Bahwa aku mengasihi Bapa. Loh, maksudnya mengasihi Bapa apa? Ya aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Nah, berarti anak Tuhan adalah anak yang kasih kepada Tuhannya, yang melaksanakan segala perintah-perintah Tuhannya kepada dirinya. Itu pengakuan Yesus. Berarti anak Tuhan ini adalah mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan ini adalah setia menjalankan segala perintah, ketetapan, aturan, hukum, dan larangan Tuhan. Yesus disebut sebagai anak Tuhan, berarti dia disebut hamba yang suci, hamba yang taat. Jangan diibaratkan ayam beranak ayam, bukan. Anak di sini adalah keintiman antara hamba dengan pencipta alam semesta. Makanya orang-orang yang taat kepada Tuhan disebut sebagai anak-anak Elohim. Bukan berarti anak atau telur, bukan. Bukan seperti itu. Jadi kesalahan Kristen menganggap Yesus sebagai anak Tuhan, berarti anak Tuhan. Anak ayam berarti ayam, anak kambing berarti kambing, anak sapi berarti sapi. Tapi Anda salah. Anak Maria adalah manusia. Manusia melahirkan manusia, kambing melahirkan kambing, sapi melahirkan sapi, biawak melahirkan biawak. Ya kan? B2 melahirkan bom-bom. Tidak berarti anak Yesus anak Tuhan sama seperti itu, tidak. Anak Tuhan yang dimaksud adalah hamba yang taat menjalankan perintah Tuhan. Coba Anda baca pengakuan Yesus di dalam Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan. Baca Galatia 4 nomor 4. Apa kata Yesus? Apa kata Paulus? Yesus adalah hamba yang menaklukkan diri di bawah hukum Taurat. Dia taat, tunduk kepada hukum Taurat. Maka Yesus disebut sebagai anak Elohim. Baca Kisah Para Rasul 4 nomor 27-28. Yesus disebut sebagai apa? Hamba yang kudus. Gimana? Ayat berapa tadi? Yang mana? Yang mana? Yang terakhir. Yang terakhir Kisah Para Rasul 4 ayat. Iya, dalilnya di data nomor 20 berapa tadi itu? 28 atau 29 atau nomor 30. Kalau dia disebut sebagai hamba suci itu di nomor 30-nya. Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda mujizat-mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus. Yesus itu hamba, Bung. Dia anak karena dia intim kepada Tuhan. Coba Anda baca Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, dia mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada hakikat yang mampu menyelamatkannya dari maut. Dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Coba. Makanya Yesus itu tidak disalib karena kesalehannya. Dia berdoa semalam-malaman kepada Tuhan agar diselamatkan dari maut. Doanya dikabulkan. Makanya dia selamat dari penyaliban. Gitu. Itu data. Nah, begitu cara kita belajar. Kenapa? Karena untuk mencari kebenaran itu, pola yang harus lebih utama itu adalah akal. Kenapa? Karena akal adalah makhluk materi Tuhan yang Tuhan tanamkan dalam materi fisik tubuh kita sebagai manusia. Akal merupakan serpihan cahaya
yang dengan cahaya itu kita mampu membedakan segenap kualitas-kualitas objek. Ini adalah ember, ini adalah timba, ini manusia, ini kambing, ini sapi, ini tumbuhan dan seterusnya. Dengan akal kita mampu kemudian. Kenapa? Akal itu adalah cahaya. Akal mengikat kita sebagai manusia dalam realitas kita sebagai hamba Tuhan, menciptakan kebenaran-kebenaran yang selalu berubah dan dinamis. Makanya sekarang ini, adikku, sekarang ini akal telah menjadi sarana yang membangun peradaban kita sebagai manusia. Akal juga sebagai alat sekaligus untuk menciptakan proses-proses tatanan struktur budaya manusia, berupa nilai, berupa norma, berupa ilmu, pengetahuan, sampai sekarang ini kita tidak hidup lagi di zaman batu. Bukan lagi kita hidup di zaman jahiliyah, bukan lagi kita hidup di zaman paganisme. Kita udah hidup di zaman modern. Ada laptop, ada komputer, ada Google, ada internet, di mana kita bisa menggali setiap kekuatan akal kita untuk meramu sebuah kebenaran. Begitu juga ketika kita mencari Tuhan. Bukan lagi zamannya kita ngikutin nenek moyang. Wahai fulan, ya paman, kamu ke gereja ikut siapa? Ikut kakek. Kakek, ya paman, ikut siapa ke gereja? Ikut buyut. Tak ada lagi zamannya sekarang itu. Makanya Eropa, generasi muda barat, anak-anak Eropa sekarang menanggalkan doktrin gereja mereka, meninggalkan gereja mereka menjadi agnostik. Setelah itu mereka mendengarkan azan. Apa sih azan itu? Mereka pelajari. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tiada Tuhan selain Allah, bla 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 bla. Mereka pelajari, mereka kaji. Insting kemanusiaannya, akal yang adalah cahaya, itu membawa mereka menuju kepada Islam. Jadi sudah nggak zaman sekarang ngikutin nenek moyang, nggak zaman lagi. Akal mengajak manusia untuk melihat segenap gerak jagat raya sebagai entitas kosmik dalam diri kita sebagai manusia. Kita melihat, kita mendengarkan, kita merasakan, dan sekaligus mampu merenungkan hakikat kemanusiaan kita di tengah-tengah jagat raya ini. Kok kita jadi sapi? Nggak bisa berpikir kita. Manusia ketika ditunjuk, apa yang kamu lihat? Itu seekor sapi. Adalah satu kenaifan ketika yang kita lihat adalah sapi, tapi kita dipaksa untuk mengakui sapi itu adalah seorang Tuhan. Atau seekor ayam. Itu naif. Kita ditunjukkan objek. Realitas yang nyata, absolut. Depan kita seekor sapi. Tapi kakak, paman, opung, semua mengajarkan, anakku itu bukan sapi loh, itu adalah ayam. Atau paling tidak, itu adalah sapi 100% dan ayam 100%. Itu sudah nggak zaman, bro. Masya Allah. Itu dulu. Sebelum cendekiawan cengkidakawan itu muncul, sebelum para pemikir-pemikir itu ada, sebelum para apologet Islam itu muncul kemudian, itu dulu. Sekarang bukan zamannya. Apalagi anak muda hidup di zaman modern, serba canggih, serba intelektual, serba ilmiah, serba dipertanyakan, serba objek. Maka tanggalkan paham-paham kuno, zaman batu, zaman jahiliyah, nyembah dewa-dewa, nyembah Tuhan, minum darah, makan daging, apa-apaan ya kayak gitu. Itu sudah nggak zaman. Manusia ini, kita ini makhluk berakal yang mengembangkan kemudian beragam konsep dalam kehidupan. Dan ingat, kita mampu melahirkan simbol-simbol yang diberi makna-makna tertentu. Akal kita ini terus mencari, menggali kebenaran baru, mengajak manusia melangkah lebih jauh dari masa yang ada pada masa lampau. Guna untuk apa? Menemukan beragam hal baru yang berguna bagi perkembangan peradaban kita sebagai makhluk. Bukankah kita ditunjuk sebagai pemimpin? Bagaimana kita mau memimpin bumi ini kalau kita hidup kolot, kampungan, tidak mencerminkan sebagai pemimpin? Apabila berbicara mengenai teknologi, wahid nomor 1. Berbicara mengenai Tuhan, hancur sehancur-hancurnya, anjlok, anak orang cucunya Daud disembah. Gimana ceritanya, bro? Enggak zaman lagi yang kayak gitu. Jadi akal kita diberikan oleh Allah untuk mencipta beragam karya yang berguna bagi kita sebagai manusia. Dan dengan akal ini kita sebagai manusia menjadi subjek yang berpikir dan berkehendak. Sehingga item-item keberpikiran kita ini, itu harus dibimbing oleh kitab suci. Nah, kembali ke arah agama kita, Kristen Islam. Kitab suci mana yang seiring dengan perkembangan akal dan temuan-temuan manusia?
Hanya Al-Quran. Sayangnya hanya Al-Quran. Bible hanyut ditinggal zaman. Ketika Ayub mengatakan tiang-tiang langit bergoyang-goyang, Al-Quran mengatakan Allah meninggikan langit tanpa tiang. Subhanallah. Hidup di zaman modern sekarang, pesawat lalu layang kemana-mana. Belum pernah ada pesawat nabrak tiang langit. Al-Quran mengatakan Allah meninggikan langit tanpa tiang. Bible mengatakan tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Mana yang betul? Jadi kalau ada sebuah kitab suci yang sudah terperangkap dengan tertinggalnya dengan akal, dengan ilmu pengetahuan, maka itu sudah tidak dianggap sebagai kitab suci, melainkan kitab tercemar. Manusia mampu menerangkan setiap kualitas objek dengan ilmunya. Catat itu. Sapi bunyinya ngoek, kupingnya panjang, kakinya muka belakang 2, ekornya panjang, bulunya kalau bukan coklat, apalah kalau bukan coklat, sapi itu ada yang putih. Jadi manusia mampu menerangkan setiap kualitas objek dengan ilmu. Yang dengan itu kemudian manusia memahami kehendak Tuhan bagi diri kita. Kita mampu menelaah, ini loh, itu loh, ini loh, itu loh. Begitu juga prinsip Tuhan yang Tuhan tanamkan di hati kita. Mampu kita dengan akal menelaah kebenaran Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Mampu itu. Kita nggak bisa kemudian dicocoki dengan paham-paham jahiliyah. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku Tuhanmu telah menciptakanmu dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatimu, dan aku lebih dekat kepadamu daripada urat nadimu, urat lehermu sendiri. Coba. Jadi Tuhan itu, ya oke, silakan.